Amerika Serikat bertanggung jawab atas beberapa senjata paling mematikan yang pernah ada di planet ini, dan kini muncul generasi baru senjata yang akan mengambil alih medan perang. Mari kita lihat lebih dekat perkembangan menarik ini. Dalam tonggak penting, Angkatan Udara AS berhasil melakukan pelepasan pertama senjata serang standar yang juga dikenal sebagai SEAU dari F-16 Fighting Falcon pada tahun 2024 di atas Teluk Meksiko. Pengujian ini memvalidasi bahwa rudal tersebut dapat terpisah dengan aman dari pesawat, membuka jalan untuk pengembangan lebih lanjut dan uji coba tembakan langsung. SEAU dirancang untuk menyerang aset musuh yang dapat berpindah dengan cepat dan bernilai tinggi, seperti peluncur rudal jelajah, platform rudal anti kapal, dan sistem peperangan elektronik. Kemampuan ini sangat penting di medan perang modern, di mana musuh sering bergantung pada ancaman yang bergerak cepat untuk menghindari serangan. Pengujian tersebut menggunakan kendaraan uji Jettison, JTV, versi khusus rudal tanpa motor roket atau elektronik internal. Demo penting ini merupakan upaya kolaboratif yang dipimpin oleh Wing Uji ke-96 dengan perencanaan dan pelaksanaan misi ditangani di fasilitas kendali pusat Eglin. Teknisi memantau pengujian dengan cermat dan akan melakukan analisis pasca penerbangan yang terperinci. Pilot dan fotografer udara mengambil rekaman untuk mendukung evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Persenjataan Angkatan Udara yang mengawasi program SEAU. Uji coba yang sukses ini menandai langkah penting dalam mengembangkan senjata udara ke darat yang canggih, mampu menetralkan ancaman musuh yang dinamis. Lockheed Martin juga telah merilis detail baru tentang rudal hipersonik Mu-nya, senjata Mach 15 yang dirancang untuk Angkatan Udara AS dan sekutu internasional. Tidak seperti banyak rudal hipersonik lainnya, Mu memprioritaskan keterjangkauan tanpa mengorbankan kinerja, menjadikannya game changer dalam perang modern. Ini adalah bagian dari program senjata serang standar yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2017 untuk menjadi cepat dan hemat biaya. Dengan panjang 13 kaki, diameter 13 inci, dan berat 1.300 lb, Mu membawa muatan 130 lb dan diluncurkan menggunakan pendorong roket padat. Rudal ini dapat digunakan dari berbagai pesawat, terutama F-35, F-22 Raptor, F-15, F-16, FA-18 Hornet, dan pesawat patroli maritim P-8 Poseidon. Mu juga dapat dipasang pada pesawat pengebom atau platform lain yang dilengkapi dengan look 30 inci, menjadikannya sangat serbaguna. Salah satu fitur menonjol dari Mu adalah ukurannya yang ringkas, yang memungkinkannya disimpan di dalam ruang senjata F-35A. Ini berarti F-35A dapat membawa hingga 6 rudal hipersonik sekaligus, yang merupakan yang pertama untuk kelas senjata ini. Selain itu, Mu dapat dikerahkan dari kapal dan kapal selam menggunakan sistem peluncuran vertikal yang ada, menghilangkan kebutuhan akan peluncur khusus. Rudal hipersonik terkenal mahal, tetapi Lockheed Martin telah menemukan cara untuk memangkas biaya secara dramatis dengan memanfaatkan pencetakan 3D. Perusahaan telah mengurangi biaya sistem pemandu rudal menjadi hanya 1/10 dari versi yang diproduksi secara tradisional, sambil juga membuat proses produksi rudal tersebut 10 kali lebih cepat. Desain arsitektur terbuka dan semua digital memungkinkan adaptasi cepat, yang berarti sistem pemandu yang berbeda dapat ditukar tergantung pada misi dengan mengintegrasikan teknologi yang telah terbukti. Pendekatan ini menghindari biaya pengembangan yang tidak perlu, menjadikan Mu salah satu senjata hipersonik paling terjangkau hingga saat ini. Meskipun Lockheed Martin belum mengungkapkan kecepatan atau jangkauan Mu, diharapkan senjata ini akan menjadi senjata jarak jauh yang mengandalkan kecepatan ekstrim dan fitur siluman untuk menyerang target sebelum pertahanan musuh dapat bereaksi. Ukuran yang kecil dan kemampuannya untuk masuk ke dalam teluk internal F-35 semakin meningkatkan kemampuan bertahannya, mengurangi tanda radarnya. Dengan menggabungkan kecepatan hipersonik, efisiensi biaya, dan penyebaran multiplatform, Mu mewakili lompatan besar dalam teknologi rudal. Ia membawa keterjangkauan dan fleksibilitas ke kelas senjata yang sebelumnya dianggap terlalu mahal untuk digunakan secara luas, menandai era baru untuk kemampuan serangan presisi berkecepatan tinggi. Northrop Grumman secara paralel sedang mengembangkan The Jackal, amunisi loitering bertenaga turbojet yang dirancang untuk serangan presisi, pengintaian, dan peperangan elektronik. Jackal pertama kali diluncurkan di SOFIC 2022 dan menawarkan kecepatan 373 mph, jangkauan 62 mil, dan waktu loitering 15 menit. Amunisi ini dirancang dengan arsitektur terbuka, sehingga dapat mengintegrasikan berbagai muatan mematikan dan tidak mematikan, termasuk alat pengintaian dan suite peperangan elektronik. Dengan kapasitas muatan modular hingga 10 lb, Jackal dapat disesuaikan untuk misi yang berbeda. Sorotan utama dari Jackal adalah sistem navigasi GPS yang ditolak dan mekanisme penargetan otomatis yang meningkatkan presisi di lingkungan yang diperebutkan.
Jakal juga dapat ditugaskan kembali di tengah penerbangan, sehingga sangat mudah beradaptasi dalam situasi pertempuran yang dinamis. Dengan mesin turbojet berkecepatan tinggi, Jakal dapat mencapai target lebih cepat daripada amunisi loitering tradisional, mengurangi waktu reaksi terhadap ancaman musuh. Kemampuannya untuk diluncurkan dari platform udara, darat, dan maritim semakin memperluas fleksibilitas operasionalnya. Jakal berhasil menyelesaikan penerbangan uji pertamanya pada bulan November 2022 dengan lebih banyak demonstrasi yang direncanakan untuk tahun 2025. Militer AS dan pasukan pertahanan global semakin tertarik pada amunisi loitering mengingat efektivitasnya dalam peperangan modern, karena permintaan akan senjata presisi yang serbaguna dan hemat biaya terus tumbuh. Jakal diharapkan menjadi aset utama di medan perang, menyediakan kemampuan serangan presisi berkecepatan tinggi di lingkungan yang sangat diperebutkan. Endural Industries juga telah memperkenalkan senjatanya sendiri, keluarga baru rudal jelajah subsonik Barracuda, yang dirancang untuk skalabilitas, efisiensi biaya, dan kemampuan beradaptasi. Jajarannya mencakup 3 varian, Barracuda 100, 250, dan 500, yang semuanya dibangun dengan subsistem modular yang dapat dengan mudah ditingkatkan atau dikonfigurasi ulang berdasarkan kebutuhan misi atau ancaman yang muncul. Pendekatan modular ini memungkinkan rudal disesuaikan untuk peran yang berbeda tanpa memerlukan desain yang sama sekali baru, sehingga menjadikannya lebih hemat biaya dan serbaguna. Desain Barracuda yang seperti Lego meningkatkan kolaborasi internasional dengan menyederhanakan ekspor pertahanan dan integrasi sekutu. Rudal ini dapat melakukan serangan langsung dan serangan berdiri, menawarkan fleksibilitas di berbagai skenario pertempuran. Dengan struktur arsitektur terbuka, Barracuda diharapkan harganya 30% lebih murah daripada rudal sejenis, menjadikannya pilihan operasi yang menarik bagi pasukan militer yang mencari solusi serangan presisi yang terjangkau. Untuk lebih mengurangi biaya dan meningkatkan skalabilitas, Endural telah mengembangkan strategi produksi skala besar. Rudal ini memiliki lebih sedikit bagian, menggunakan komponen komersial, dan memerlukan tidak lebih dari 10 alat untuk perakitan yang merampingkan proses manufaktur. Barracuda juga dirancang agar sangat dapat bermanuver dan mampu menahan gaya hingga 5G, menjadikannya efektif dalam menghadapi ancaman tinggi. Setiap varian Barracuda disesuaikan untuk kebutuhan operasional yang berbeda. Barracuda 100 memiliki jangkauan 85 mil, membawa muatan 35 lb, dan dapat diluncurkan dari platform berbasis darat, pesawat C-130, dan helikopter serang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Deretan Info. Sampai jumpa di video berikutnya.